Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini. Shalom semuanya. Sekali lagi boleh lebih semangat lagi. Shalom MIC Church. Selamat datang di Next in Christ Church. Jemaat, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Baru saja kita mau peringatkan hari kenaikan Tuhan Yesus. Yesus telah mati, bangkit dan naik ke surga, kalahkan maut, dan dia menang atas maut. Mari kita nyatakan untuk kita ini. Kita sembah puji Tuhan kita. Boleh, everyone, clap your hands.
memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Boleh kasih tahu kiri kanannya, Tuhan Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat buat kamu dan aku. Parah ya, kepanjangan udah dengerin aja yang di depan gitu ya. Tuhan menyediakan tempat untuk kamu dan saya, amin. Yuk mari kita siapkan hati kita sembah Tuhan di tempat ini. Lord, you are so good to me. Engkau Allah yang begitu baik Tuhan dalam hidup setiap kami. Tulus dan sempurna mengasihi.
syukur Tuhan, hari ini Kau hadir bersama kami di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di saat ini juga Tuhan Kau sedang menyentuh hati setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu besar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru, berkat yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kami, amin. Dan kami berdoa Tuhan, kami mau bersatu hati di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami Tuhan bukan menjadi pribadi yang sama lagi pada saat kami keluar dari pintu ini Tuhan. Tuhan sentuh setiap kami, Tuhan ubah kami Tuhan. Biar mindset kami yang salah Tuhan gantikan Tuhan yang daripada Tuhan. Biar setiap hati kami yang penuh dengan luka, penuh dengan kepahitan, penuh dengan segala hal yang tidak seharusnya, the bitterness, the anxiety, the nggak bisa tidur Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan pulihkan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu hanya dengan membalikkan telapak tangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami hari ini memperingati Tuhan kenaikan Engkau. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Jos. Kau pakai lidah bibir mulutnya Tuhan, biar setiap perkataan itu berasal daripadamu. Bagi semua yang siap untuk menerima pesan Tuhan pagi ini, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, shalom Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Jadi memperingati hari kenaikan ya. Kita baca firman Tuhan di Matius 28 ayat 16 ya sampai 20. Coba 34. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai." Nah itu ya. Jadi pesan terakhir Tuhan itu kita harus pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Ya, jadi tadi kita dalam beberapa minggu lalu kita mengadakan baptisan. Jadi memang kita bicara baptislah ya, jadi itu perintah Tuhan. Dan dikatakan tadi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kata jadikanlah semua bangsa muridku itu berasal, dalam bahasa aslinya itu berasal dari kata mateteo, yang artinya to be a disciple atau to make a disciple. Dan secara gramatikal, secara grammar, itu aorist imperatif aktif, yang berarti ini adalah satu perintah ya. Jadi yang namanya perintah itu bukan sesuatu yang harus kita pertanyakan lagi. Kita kadang-kadang, oh mungkin itu bukan panggilan saya, itu mungkin panggilan yang di sebelah kita ya. Selalu gitu ya, panggilan di sebelah kita. Kalau enggak ada juga, oh yaudah kalau gitu istri udah pelayanan, kalau gitu saya dukung aja. Saya pernah dengar kayak gitu, saya dukung aja. Tapi ini diberikan perintah untuk setiap orang. Jadi nggak bisa suami pelayanan, istri dukung aja ya, bukan nyindir ya Bel ya. Tetapi secara gramatikal, aorist imperatif aktif itu berarti satu perintah, bukan sesuatu yang perlu dibingungkan lagi, dipertanyakan lagi atau didiskusikan lagi. Jadi kita harus pergi dan menginjil. Biarlah setiap jempol kita lagi menginjil. Kadang kita ngupdate status, kita bisa menginjil mengenai bakmi terbaik di daerah Jakarta Utara, tapi kita seringkali kita nggak menginjil mengenai kebaikan Tuhan. Dulu kita doa untuk satu promosi, ketika promosi udah datang, mungkin kita nggak ngomong itu ke banyak orang dan menguatkan orang-orang. Tetapi bagian kita lemah, kita kasih tahu orang-orang. Padahal ketika kita lemah, kita harusnya berdoa, minta Tuhan beri kekuatan. Tapi kita sibuk kan, kasih tahu orang-orang. Ketika sudah lulus, kasih tahu orang-orang, berikan ada kekuatan buat orang lain.
Jadi kita harus pergi menginjil, itu perintah Tuhan. Kita bisa kasih tahu kebaikan Tuhan atas hidup kita kepada semua orang. Mungkin kepada tetangga kita, kepada followers kita, kepada contact number kita, yang mungkin orang-orang atau tetangga atau rekan kerja kita di sebelah meja sekat kita di kantor. Mungkin nggak sengaja kita ngobrol mungkin di tetangga depan rumah. Atau mungkin kita bisa bagikan pertolongan Tuhan terhadap keluarga besar kita. Apapun itu, sebetulnya Tuhan pasti baik. Kita kasih tahu kepada saudara kita, kepada orang-orang. Mungkin kita kalau lagi disuruh jualan, kita bisa pintar ngomong. Oh, kita pintar ngomong, ngerayu. Ada orang yang tadinya nggak berpikir untuk beli, akhirnya sudah beli 2 gitu ya. Kita bisa ngomong, bikin orang yang rasanya nggak butuh jadi beli. Tapi kita seringkali nggak pakai talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Padahal ini adalah satu perintah. Ya, jadi hari kenaikan ada pesan Tuhan terakhir, bahwa kita diberikan perintah untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadi harusnya kita bisa ya. Karena kadang-kadang kalau kita jualan, kita pintar jualan. Tapi kalau kita bicara kekristenan, bicara ketuhanan, seringkali kita diam aja. Udahlah, udah pernah ngomong. Kalau enggak, dia tahu kok saya gereja, nggak usah ngomong. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi kita kasih hal-hal kayak gitu. Pada saat kita rekomen satu restoran enak, atau mungkin kita ada produk yang bagus, kita mungkin suka foto, update, dan mungkin lagi ngumpul keluarga, kita ngomong, kita lagi pakai ini loh. Kita bisa ngomong loh, ini lagi sale loh. Oh, ini lagi ada potongan loh. Kita bisa ngomong kayak gitu. Tetapi ketika untuk ngomong urusan Tuhan, padahal Tuhan bantu kita luar biasa, tapi kita suka lupa. Jadi memang kita harus diingatkan. Kita nggak cuman kayak kita tag restorannya, kita tag produknya. Ayo kita mulai pakai jempol kita mulai pakai mulut kita, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pakai kita punya talenta mungkin di sosial media kita, di story kita. Karena menginjil adalah perintah Tuhan, dan itu dia kasih tahu kiri kanan kita, itu perintah Tuhan. Ya. Menginjil itu adalah perintah Tuhan. Ayo kasih tahu lagi kiri kanannya. Adalah perintah Tuhan, bagus. Yang lapar boleh makan nanti di sebelah kanan. Bukan perjamuan kudus punya roti. Nah, bayangkan kalau ada gambar seekor lebah. Seekor lebah loh, bukan seekor kera terperangkap, terpenjara. Bukan ya, ini saya ada seekor lebah. Itu kalau seekor lebah itu tidak mau taat jadi lebah. Tahukah saudara, kalau lebah itu, kalau dia sampai nggak mau taat panggilan, dia nggak mau taat perintah Tuhan, maka lebah itu bertanggung jawab atas 70% dari populasi buah dan sayur-sayuran dan kacang-kacangan dan biji-bijian yang kita makan sehari-hari. Bayangin, lebah kalau nggak mau taat perintah Tuhan, habis kita. Kalah pandemik. Pandemik masih bisa order online dari toko hijau, toko oranye. Tapi kalau lebah ini, udah lebahnya mau main game aja lah, ya kan? Kan lagi liburan nih, 1,5 bulan dia mau liburan aja, mau main game aja lah, ya kan? Main game, begadang, atau deracin, drakor gitu kan? Kalau udah deracin, drakor punah 70%, ya. Jadi kalau lebah nggak mau taat perintah, dia mau nonton drakor, deracin, dan nge-game aja, dan nge-mall aja, dia mau santai aja, mau main handphone aja, maka kita nggak akan bisa lagi menikmati yang namanya nasi, yang namanya jagung, yang namanya kopi, bahkan kapas, bahan dari baju kita. Kita nggak punya spray, kita nggak punya baju, gara-gara lebah mogok kerja. Bayangkan kalau Cahyadi nggak pelayanan hari ini, ya kan? Bahaya kita. Karena bahan dasar buat baju kita, pakaian kita, kain kita jadi nggak ada. Dan bahkan dikatakan nggak bisa menikmati banyak daging. Loh, kok aneh? Tapi emang iya, ada koneksinya. Kita nggak bisa lagi menikmati daging sapi dan olahan susunya. Olahan susu ribet, jadi kita kerembet lagi ke mentega, ke roti, mana-mana nih jadinya ya. Banyak sekali spesies binatang yang akan terpengaruhi, dan studi katakan bahwa sebagian besar perekonomian dunia akan hancur bersamaan dengan lebah yang gak mau taat lakukan perintah Tuhan, tugas seekor lebah. Daging sapi juga punah kalau kita gak bisa jaga hidup seekor lebah.
Kalau dia nggak mau kerjakan, sapi punah. Karena lebah itu penyerbuk paling penting, dan banyak sekali tanaman pangan dan hasil panen bergantung dari proses penyerbukan lebah. Jadi banyak sekali daging yang terkena, termasuk daging sapi. Orang tanamannya nggak ada, makanannya nggak ada, meninggal semua, punah. Ya, jadi mungkin kita kecil, mungkin di beberapa dari kita melakukan hal-hal kecil saja, tapi ketika kita meninggalkan pos kita, ketika kita nggak mau taat, ketika Tuhan bilang pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, tapi kita pikir, oh nggak apa-apa lah, istri saya udah penginjilan, saya dukung aja. Ah nggak apa-apa deh, keluarga besar saya udah penginjilan, saya dukung doa aja. Ah saya udah, kemarin saya udah setor transfer, kalau gitu saya dukung dari rumah saja. Kalau lebah berperilaku kayak gitu, habis kita. Nggak sarapan kayak kita semua 80% di sini, wajah-wajah tadi waktu tepuk tangan kayaknya ada yang kurang sarapan ya, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau Tuhan kasih kita perintah, itu pastilah bagus buat kita. Jadi kalau Tuhan kasih perintah, itu bagus buat kita, bagus buat lebah. Lebah enak kok makan, dikasih perintah untuk makan, enak. Kita efek dari dia makan, gitu juga enak. Kalau dia nggak mau ngelakuin, habis semua. Lebahnya habis, semua habis. Ya, jadi perintah-perintah Tuhan itu bagus untuk kita. Ingat dulu itu. Kalau nggak percuma, ketika Tuhan naik, ada kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika dia kasih perintah terakhir, kita nggak mau taat, ya sudah, selesai. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca ulang, yang ada ininya betul. Yang nggak kelihatan, nggak apa-apa, maklum tubuh saya udah sarapan. Matius 28 ayat 19, 34. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kata baptislah mereka dan ajarlah mereka dalam bahasa aslinya itu baptizo dan didasko. Dan secara gramatikal, secara grammar, baptizo, baptislah dan didasko, ajarlah mereka itu present participle active. Yang berarti sebagai murid Kristus, perintah Tuhan itu harus kita lakukan secara terus-menerus, berulang-ulang lagi dan lagi. Makanya kita ngadain baptisan kemarin. Dan tadi sebelum mulai, mungkin klip-klipnya ada yang dicoba untuk putar gitu kan. Yang nggak kelihatan klipnya minggu depan datang lebih awal. Masa sih? Kayaknya saya udah datang di jam 10 nggak ada. Minggu depan datang lebih awal lagi ya kan. Yang penasaran ya kan. Nah, secara gramatikal baptizo, baptislah, didasko, ajarlah mereka itu present participle active. Yang berarti sebagai murid Kristus, perintah Tuhan ini harus kita lakukan secara terus menerus, lagi dan lagi. Nah, sebelum kita bisa ngajar, kita harus belajar. Sebelum kita ngajar atau melangkah dalam menginjil, kita harus diajar. Dan diajarnya berulang-ulang lagi dan lagi, terus menerus. Makanya datang ibadah, simple kan? Makanya datang ibadah, makanya baca firman Tuhan. Terus kalau baca firman Tuhan agak bingung lagi, ya datang ibadah. Habis itu belakang ada coffee corner, ngobrolin yang bingungnya. Nanti 10 orang bingung kumpul, makin bingung, pegangan kalau bingung pegangan. Jadi intinya kita harus datang ibadah ya. Nah, sehingga mari kita ingatkan kembali ke diri kita, ayo ibadah, ayo dengarkan firman Tuhan. Sehingga ketika kita diajar, kita belajar, kita lebih dimampukan untuk pergi dan mengajar orang lain di circle kita, di lingkaran kita yang mungkin belum terjangkau oleh firman Tuhan. Kita pikir dia udah terjangkau oleh firman Tuhan, ternyata si Asuk belum pernah ada yang injilin, nggak berani. Kenapa? Terbatas sama bahasa kek, Hokkien, ribet, tenang. Ada banyak penginjil kek dan Hokkien. Tuhan bangkitkan di mana-mana, bukan hanya di sini. Jadi kita harus sadar ya. Jadi belajarnya tuh terus menerus, mengajarnya terus menerus. Jadi yang ngajar ayo terus ngajar, yang belajar ayo diajar terus. Gak bisa hari ini datang, minggu depan enggak, 2026 musnah, jangan ya. Nanti lebahnya juga musnah, sapinya punah ya.
Jadi harus datang terus, menginjil dan beribadah, dengar khotbah juga terus menerus. Bukan kadang dengar, kadang enggak. Kadang datang, kadang enggak. Jangan. Kita lakukan berulang-ulang, itu akan menunjukkan satu hasil. Coba kita lihat satu foto. Ini kisah hidup nyata seorang bernama John Haskins Jr. Dia berkata bahwa dia itu terikat dengan pornografi. Lalu dia itu sembuh total. 9 tahun dia terikat dengan pornografi. Yang mana yang terikat kira-kira? Yang kiri ya, kelihatan ya. Kata dia, apa yang kita lakukan berulang-ulang akan menunjukkan satu hasil. Karena ada kesaksian kisah hidup nyata John Haskins ini. Ini dia yang kesaksian sendiri. Jadi bisa dicari sebetulnya sinar. Tulang pipi saya, kontur wajah saya lebih kelihatan maskulin, lebih cowok, lebih laki, lebih happy. Kata dia sih lebih happy. Nah, orang ini kecanduan pornografi 9 tahun, akhirnya bertobat dan sudah 4 tahun tidak masuk ke dalam dosa yang sama lagi. Kita jangan remehkan sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Ibadah berulang-ulang. Baca firman Tuhan terus menerus. Karena yang pornografi 9 tahun, makin lama makin ciut, putih, bersinar, sunlight. Bukan ya. Pokoknya dia rada-rada ya. Tapi ketika dia sudah berhentikan itu semua, lalu mulai agak maskulin ya kan. Atau makanannya cocok aja susahnya. Nah kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau kita lakukan berulang-ulang, itu beda. Tuhan minta kita lakukan ulang-ulang. Ajarlah mereka untuk melakukan segala. Namanya segala itu banyak. Bayangkan kita suruh ajarkan Kejadian sampai Wahyu. Di Indonesia adakah gereja yang mengajarkan Kejadian sampai Wahyu? Mungkin ada yang ngajar, yang belajarnya yang kabur. Mari kita bertobat. Makanya datanglah terus menerus. Karena yang ngajarnya lagi masuk ke dalam pembahasan. Saudara, bulan ini kita masuk ke dalam imamat. Langsung itu penurunan drastis, ya kan? Saudara, ya kan kayak gitu, bahaya kan? Kalau kita bicara Amsal, datang dia. Amsal indah, ya kan? Puitis, pantun, bahagia. Kalau kita bicara Mazmur, pengucapan syukur, datang semua. Tapi kalau kita bicara imamat, ya kan? Kalau kita bicara Wahyu, mulai kan? Ini kayak main game nih. Ada orang kayak gitu kan? Aduh, gimana nih kan? Terlalu banyak kiasan, ribet. Jadi belajarnya ulang-ulang, belajar lagi dan lagi. Jadi nggak bisa cuma datang setahun 2 kali. Pernah soalnya, ada yang pernah di absen setahun 2 kali, dia yang ngomong juga. Tapi amin ke depan datangnya lebih dari setahun 2 kali ya. Karena katanya waktu itu dia mau bertobat. Mungkin sedang mendengarkan online. Tapi ingat, disiplin ibadah harus datang lagi dan lagi dan lagi ya. Kita baca Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Indah ya. Jadi Tuhan naik, pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Indah nih. Nah kita bisa bicarakan yang indah-indah. Itu sering dan gampang dan di mana-mana ada. Tapi kalau kita bicarakan Tuhan menyediakan tempat bagi kita semua, masalahnya ketika tempat itu sudah siap, apakah kita sudah siap juga? Masalahnya ketika tempat itu sudah siap, apakah kita masih tetap menjaga iman kita? Kan gak kudapati iman di MIC. Apakah saudara tetap mengerjakan keselamatanmu? Makanya kita mau bahas hal-hal yang membuat saudara lebih berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Karena tempatnya disiapkan dan tempatnya ya siap, dan kitanya siap apa tidak. Sehingga kalau kita bicarakan kita harus siap,
kita harus persiapkan diri kita, otomatis segala sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan buat kita, kita bisa nikmati. Amin. Kita nggak mau bicarakan dari sisi enak yang di kuping, tetapi malah nggak kesampaian terjadi. Tapi kita mau justru hal-hal itu bisa kita rasakan ketika kita persiapkan diri kita. Jadi jangan iming-iming. Kadang-kadang kita ngomong yang enak-enak, wah Tuhan jaga, Tuhan sertai. Ya ada ayat di belakangnya itu dibahas. Jangan yang indahnya doang, ya kan? Ada kutuk, ada berkat, ada hak, ada kewajiban. Karena menjadi satu pembahasan yang sia-sia ketika kita bicarakan Tuhan sedang mempersiapkan rumah bagi kita di sorga, tetapi sebaliknya kita nggak mau jaga kekudusan. Kita senang dengar firman Tuhan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan rumah bagi kita di sorga, tetapi sebaliknya kita nggak mau menjalankan perintahnya. Roti, nasi, kopi, kapas, baju musnah. Apa jaminannya rumah di sorga itu ada bagi kita kalau kita nggak mau jaga kekudusan kita? Kalau saudara nggak mau jaga hidup benar di mata Tuhan, pembicaraan jadi hambar, khotbah jadi sekedar didengar apa tidak, nggak ada artinya. Kita mau ambil jalan kalau kita mau siapkan diri kita. Karena berkat dan sorga ya otomatis secara sistem, secara janji Tuhan menjadi bagian orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus sibuk belajar dan mengejar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan sibuk ngomongin berkatnya dan masuk rumahnya sudah siap apa tidak. Itu sudah pasti, yang enak-enak itu pasti ada. Karena kita bisa buang waktu kalau kita kasih pesan-pesannya iming-iming. Mari kita sibuk menyuarakan pertobatan. Nah itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu berarti apa-apa jadi salah tuh, dirembuk, dirombak ulang, dibongkar ulang semuanya. Karena kita rindu, MIC Church rindu saudara benar mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, yang manis yang Tuhan sudah siapkan dan berikan bagi hidup kita. Amin. Misalnya kalau kita sibuk berbicara mengenai penelitian, ada gambarkah? Coba, ada. Kita bisa sibuk berbicara mengenai penelitian dari Zip Recruiter bahwa enak ya menurut studi ini, lulusan S2, Master Degree, kalau bekerja di Amerika itu kenyataannya penghasilannya sekitar 1,2 miliar sampai 2,2 miliar per tahun. Kita bisa sibuk bicarain enaknya. Habis berapa banyak dari kita nggak mau pikirin yang nggak enaknya, gitu ya, kebiasaan. Kita terbuai oleh iming-iming, daydreaming, mimpi siang bolong. Lalu kalau kita mimpi kayak gitu, apakah kita sudah benar mendapatkan 2,2 miliar per tahun? Tetapi itu belum terjadi dan tidak akan terjadi kalau mungkin kita nggak serius. Dari TK, SD, SMP, SMA harusnya nilainya bagus, bukan jeblok. Iya. Kalau kita waktu lagi ujian aja bercanda-bercanda, malas, terus besok ya udah nggak apa-apa pilihan ganda. Kalau pilihan ganda begitu, sebetulnya nggak usah bicara yang begini. Kalau kita hidupnya nggak apa-apa besok pilihan ganda, kita nggak bicara rumah Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tapi kita harus serius, TK, SD, SMP, SMA. Karena biasanya hanya top student yang diterima di Ivy League, di universitas-universitas yang biasanya lulusannya itu keluar dengan penghasilan yang dengan studi ini, nilai terbaik, juara. Dan itu juga setelah TK, SD, SMP, SMA masuklah ke S1. S1 pun sudah luar biasa perjuangannya. Habis itu masih mau ambil S2. Wah. Uangnya dari mana? Dari kerja. Ketika kerja nggak kuliah. Ya, ketika kuliah uang dari mana? Ya udah kerja. Kerjanya kuliahnya? Ya kuliah. Uangnya dari kerja. Terus kerja nggak kuliah? Nah kan pusing kan kayak gitu. Jadi memang ini nggak semudah. Kita harus susun. Nah kehidupan juga kita harus susun. Mana ada kalau kita TK, SD, SMP, SMA, oke, saya pendidikan saya setahun 2 kali datang, ada?
Ada SD, SMP, SMA yang datangnya setahun 2 kali. Kita harus rajin ibadah. Kita harus disiplin baca firman Tuhan. Kalau mau, jadi kayak lagu, kalau mau, kebanyakan lagu sekolah minggu. Oke, seperti halnya kalau kita bicara berkat mujizat sorga, semua yang enak-enak. Apakah ketika kita dengar firman Tuhan indah, enak didengar mengenai berkat dan sorga, lalu kita langsung dapat berkatnya? Ya amin. Cuma memang, apakah kita langsung masuk sorga? Ya mungkin jangan dulu. Kita makan siang dulu ya. Mungkin banyak ngomongin sesuatu, nggak bikin kita lalu mencapai hal itu. Betul nggak sih? Kita kadang-kadang kongko ngobrolin kan, wah ini yang bener yang mana nih? Ya kan? Grace. Double grace. Kita ngomongin doang tapi nggak dilakuin, percuma. Ayo kerjakan keselamatanmu. Kita jadi mimpi siang bolong kalau kita nggak kerjakan. Kita mimpi masuk surga tapi menghindari diajar dan diperbaiki supaya hidup kudus, hidup berkenan dan hidup benar. Justru ini kita nggak iming-iming kalau kita mau pastikan setiap dari kita mencapai hal itu. Karena Tuhan sudah memberikan. Tapi seringkali kita yang nggak di situ, kita nggak ambil. Mari sadari, kalau kita sibuk membicarakan pertobatan dari dosa, kalau kita sibuk ditegur dan diperbaiki untuk hidup benar, hidup kudus, hidup menjalankan perintah Tuhan, kita kalahkan lebah, maka otomatis kita mengalami hal-hal baik yang memang sudah ditentukan, Tuhan sudah tentukan bagi kita murid Kristus. Karena bicara ayat-ayat ini kita bicara murid Kristus. Kalau kita nggak menjadi murid, kita nggak ada di sana, ya kan? Masalah lagi nanti. Jadi mari bukalah mata kita, sadari bahwa sibuk membicarakan berkat bukan otomatis kita dapat berkat. Sibuk membicarakan sorga dan enak mengenai sorga, nggak langsung otomatis kita masuk sorga. Tapi kerjakanlah keselamatanmu. Kita lihat ada firman Tuhan di berikutnya, Yohanes 14, oke. Di rumah Bapak. Oke, 3. Kita baca firman Tuhan 3, 4. Jangan risau hati. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepada. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Di mana Tuhan berada, di situ pun kita berada. Kita mesti sadar bahwa karakteristiknya Tuhan, pribadi Tuhan itu dia melayani, memberi, berkorban, penuh kasih, sehingga akan nggak nyambung kalau kita mau berada di mana Tuhan berada, tetapi kita tidak membiasakan diri kita melayani, memberi, penuh kasih dan berkorban. Karena dia mau kita berada di mana dia berada. Karena kita nggak akan betah berada bersama Tuhan yang kudus kalau kita bukan pribadi yang kudus. Karena kalau satu circle makanannya cocok ya Jimmy ya, pilihannya. Kalau 3 kali diajak kayaknya makanannya nggak cocok, nggak diajak lagi Jimmy ya. Ada yang tukang makan. Nah kita nggak akan betah berada bersama Tuhan yang melayani, memberi, berkorban, penuh kasih, kalau kita bukan pribadi yang seperti itu. Karena beda, makanannya beda, ngomongannya beda, cara transportasi beda, ya kan? Hitung-hitungannya beda. Mungkin kalau zaman sekarang kayak lu tuh bukan circle gue gitu ya, nggak masuk circle gitu, karena nggak pas gitu kan. Kalau si Susan pernah ngomong satu frekuensi katanya, ya kan, gitar. Nah cara hidupnya, gaya hidupnya nggak cocok sama kita. Nah kalau kita terbiasa hidup di dalam dosa, hidup semaunya, hidup egois, hidup dipenuhi dengan banyak keinginan, mau ini, mau itu, bukan lagu Doraemon, maka sorga itu bukan circle kita, bukan sorga tempat yang nyaman bagi kita, karena di sorga adalah tempat yang kudus. Makanya ketika kita, ayo jaga kekudusan, loh, nanti kalau kita nggak jaga nanti nggak akan nyaman juga, nggak akan nyampe juga, nggak nyambung jadinya. Kita lihat ayat terakhir. Saya undang Robin ketika available.
mainkan dengan aku. Thank you. Lukas 24 ayat 50 kita baca firman Tuhan 34. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Baca bareng-bareng 34. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Habis diberkati, mereka senantiasa berarti pagi, siang, sore, malam berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita lihat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia angkat tangannya, dia berkati kita. Amin. Dia berkati kita. Nggak usah diminta, dia atur sendiri eventnya, lalu dia berkati kita. Itu Tuhan kita. Bukan kita minta berkat, dia langsung angkat tangannya dan dia memberkati kita. Dan kita pasti dapat berkat di hari kenaikan. Amin. Karena itu yang terjadi. Dia mengangkat tangannya dan memberkati setiap kita. Dan kalau Tuhan katakan berkat, lebih dari sekedar saldo, lebih dari sekedar tubuh jiwa roh sehat. Karena apa yang kita pikir kita nggak butuh dan pengen aja, dia sudah sediakan bagi kita. Lebih dari apa yang kita pikir indah. Tetapi kita bisa belajar, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan mereka terangkat ke sorga, mereka sikapnya gimana? Mereka sujud menyembah. Mereka sujud menyembah. Itu kita mesti belajar. Ketika kita dapat berkat, kita sujud menyembah. Jangan sujud menghilang. Karena berapa banyak dari kita kadang-kadang no news itu good news. Kalau nggak ada kabar ternyata baik-baik saja. Untuk sementara waktu. Ini jangan ya. Jadi ketika Tuhan sudah berkati kita, sujudlah menyembah. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Wah, itu kalau sampai tercatat kayak begitu, memang orang-orang yang kesukaannya kumpul bersama umat Tuhan, membicarakan firman, melakukan firman, berdoa, menyembah. Karena kita butuh Tuhan. Dan mereka itu luar biasa, habis diberkati malah senantiasa sujud menyembah, senantiasa di dalam bait Allah. Mari kita ingat, mulai hari ini ayo, Tuhan sudah berkati kita, dan ditambah hari ini Tuhan angkat tangannya dan memberkati kita. Mari kita sujud menyembah dan senantiasa berada di dalam rumah Tuhan. Dan bahkan di dalam hari-hari kita, ayo bangun mesbah doa kita, baca firman kita. Nggak ada orang lulus SD itu datang setahun 2 kali, nggak bisa, nggak ada. Dan dikatakan tadi dalam bahasa aslinya harus terus menerus. Jadi nggak bisa, dalam bahasa aslinya ajarlah mereka. Kita nggak bisa ngajar sebelum kita diajar. Kita diajar setahun 2 kali akan berbeda, akan ulang tahun depan. Makanya mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, belajar untuk jalankan perintah Tuhan. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kita bisa kok kalau kita mau. Kalau kita nggak taat jalankan perintah, pasti banyak sekali kehancuran dan kepunahan di dunia. Karena kalau tadi kita lihat lebah nggak mau taat, malas kerjakan panggilan seekor lebah, maka banyak sekali yang punah. Nasi punah, jagung punah, daging sapi punah. Mari berulang-ulang ajarkan kepada orang-orang untuk hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan di satu sisi, marilah kita belajar berulang-ulang. Marilah jangan lupa baca firman Tuhan dan belajar terus-menerus sebelum kita ngajar, setia sampai akhir. Karena Tuhan Yesus juga memberkati kita sebelum dia naik ke sorga. Dia mengurapi kita, dia memperlengkapi kita, dia mencurahkan berkat di atas kita, memampukan kita, cukupi bahkan limpahkan kita sebelum diutus. Jadi Tuhan gak pernah berhutang, dia bayar di depan. Itu Tuhan kita. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas Kau angkat tanganmu dan memberkati setiap kami. Kami menerima dengan iman berkat itu terjadi atas setiap hidup kami, mengubahkan, menguduskan,
dan membuat kami lurus jalannya, menikmati berkat di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan itu nyata, turun atas setiap kami, bertumbuh pesat, tidak terkalahkan, tidak terhimpit oleh apapun, dan akan menjadi fondasi yang baru di akhir zaman. Kami menyerahkan doa kami dengan darah Kristus. In Jesus name we pray, amen. Sebentar lagi kita akan menjalankan perjamuan kudus. Bagi para pengerja, saya persilakan untuk membagikan perjamuan. Mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Bagi saudara yang sudah mendapatkan perjamuan, silakan bangkit berdiri. Di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari setiap dari kita satu hati dalam doa. Kalau diingatkan ada beberapa wajah, ada beberapa orang yang mungkin seperti ganjalan di hati kita. Mari kita terlebih dahulu ampuni mereka. Kita ampuni mereka karena kita mau terima pengampunan, karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Mari setiap dari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan. Ampuni setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami Tuhan, yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kami juga satu hati berdoa Tuhan. Kami mau mengampuni Tuhan orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Kami mengampuni Tuhan mertua kami, menantu kami. Kami mengampuni Tuhan saudara kami, orang-orang yang bersalah pada kami Tuhan, rekan kerja kami, teman kami Tuhan, orang-orang yang pernah menyakiti kami Tuhan. Kami mau ampuni mereka di dalam nama Tuhan. Kami lepaskan pengampunan kami karena kami sudah terlebih dahulu diampuni Tuhan. Layakkan setiap kami untuk terima perjamuan Tuhan. Mari yang sudah siap, kita mau angkat roti di tangan kanan kita tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi sebagai penghormatan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu, untuk darah-Mu. Terima kasih Kau tebus setiap kami. Tuhan
media, saya persilakan untuk menampilkan cuplikan baptisan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. Karena dulunya saya itu waktu masih kecil, masih umur 5 tahun, saya itu di gereja dan di sekolah udah diajarin untuk dekat sama Tuhan. Tapi saya dari dulu cuma ikut Tuhan, tapi masih belum betul-betul faithful, dan memang pada akhirnya sampai saya udah pergi kuliah, saya masih belum buat janji dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Pada akhirnya setelah saya pikir-pikir lagi, saya dari kecil udah jadi anak Tuhan, dan saya ingin buat janji dengan Tuhan untuk selamanya dengan cara dibaptis. Gereja ya harus dibaptis supaya kita bisa diselamatkan, bisa diberkati, supaya lebih baik lagi lah gitu. Sesuai dengan firman Tuhan, selain kita percaya, kita juga harus dibaptis untuk bisa diselamatkan. Itu sih. Kami membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am in, sing of the goodness of God. Amin. Biar hari kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini semakin kita beritakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Biarkan mereka diajar dan mereka dibaptis. Biarkan mereka mengikut Tuhan. Amin. Di bangku saudara sudah tersedia amplop persembahan. Sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik. Saya mengundang saudari Susan untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat siang hari ini. Engkau ingatkan kembali kami dan melalui firman Tuhan bahwa Engkau mau Bapa, di mana Engkau berada, kami pun berada. Karenanya ya Roh Kudus, pimpin setiap kami, terus ajarin pada setiap kami Bapa untuk senantiasa taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami pada waktunya Bapa, kami akan bersama-sama terus dengan Engkau di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk firman yang luar biasa. Biar terus firman itu terus tumbuh dalam setiap hati kami, dan ajarin setiap kami Bapa untuk melakukan firman-Mu dimanapun kami berada, dan jadikan kami saksi dimanapun kami berada, sehingga dimanapun kami berada banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau berkati hamba-Mu, berkati keluarganya Bapa, berkati pekerjaannya, kemanapun hamba-Mu ini melangkah, kemanapun hamba-Mu ini melakukan usahanya, biar Engkau berkati terus, Engkau terus jagai kehidupannya Bapa, keluar masuknya semuanya Engkau berkati. Jadikan hamba-Mu Bapa semakin hari menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Keluarga besarnya juga Engkau berkati. Bila sebentar Bapa kami akan memberikan persembahan, biar kami mau Bapa persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kita mau angkat persembahan kita, biar kita mau dedikasikan persembahan kita kepada Tuhan. Inilah persembahan kami Bapa, biarlah apapun yang kami berikan pada hari ini, baik itu persembahan syukur, perpuluhan, apapun itu Bapa yang Engkau taruh dalam hati kami, biar persembahan ini menyenangkan hati-Mu, seturut dengan kehendak-Mu Bapa, dan biarlah Engkau sendiri yang akan terus memberkati setiap kami. Apapun yang kami persembahkan hari ini Bapa, biar itu semuanya menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, memperluas kerajaan-Mu Bapa di bumi ini. Biarlah melalui MIC ini nama-Mu semakin dipuji, nama-Mu semakin ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Ada sedikit pengumuman.
minggu depan kita akan mengadakan ibadah Pentakosta. Jadi pastikan saudara hadir dan saudara bisa mengajak saudara, tetangga, dan keluarga untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita untuk beribadah di MIC Church. Oke, minggu depan ada ibadah Pentakosta, jadi datang. Oke. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus,
yang memampukan kita menjadi pribadi yang maksimal di dalam Kristus. Mulai siang hari ini sampai Tuhan menjemput kita kembali. Semua yang telah menerima dan percaya bersama kita katakan Amin. Selamat hari Minggu